Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita akan belajar tentang prime number atau bilangan prima. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan prima atau prime number itu? Prime number is numbers that have only two factor, one and the number itself. Ya, bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Ya, kita lihat contoh angka-angka berikut. Ya, angka 1 faktornya 1 dibagi 1 bisa hasilnya 1. Selain angka itu kan tidak ada lagi. Ya, faktor dari 1 1. Faktor dari 5 dibagi 1 bisa hasilnya 5. Bagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa. Maksudnya tidak bisa habis, ya. Jadi faktor dari 5 1 dan 5. 6 faktornya dibagi 1 bisa hasilnya 6 pasangannya, ya. Dibagi 2 bisa hasilnya 3. Dibagi 4 tidak bisa, bagi 5 tidak bisa. Nah, faktor dari 6 1 2 3 dan 6. Faktor dari 10 dibagi 1 bisa hasilnya 10. 10 dibagi 2 bisa hasilnya 5. Bagi 3 tidak bisa, 4 tidak bisa. Nah, faktornya 1 2 5 dan 10. Angka 11 faktornya dibagi 1 bisa hasilnya 11. Dibagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, dibagi 4 5 6 7 8 9 10 tidak bisa. Nah, artinya faktor dari angka 11 adalah 1 dan 11. Nah, kita kembali ke definisi prime number, definisi bilangan prima, ya. Bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kita lihat angka-angka berikut, mana yang bilangan prima dan mana yang bukan bilangan prima, ya. Angka 1, 5, 6, 10 dan 11 itu. Nah, sekarang yang angka 1 nih, definisinya kan memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktornya hanya 1, berarti bukan bilangan prima, not prime number. Angka 5 memiliki dua faktor, 1 dan 5. 5 kan bilangan itu sendiri. Oh, betul, ini sesuai dengan definisinya. Oh, berarti ini angka 5 adalah bilangan prima, prime number. Angka 6 memiliki 4 faktor, ya. Padahal definisinya hanya 2 faktor, berarti sudah jelas bukan bilangan prima, not a prime number. Angka 10, nah, faktornya ada 4 juga, jelas bukan, ya, not a prime number. Nah, angka 11 ini, di situ ada 2 faktor, angka 1 dan 11. 11 kan bilangan itu sendiri, berarti yang angka 11 itu adalah prime number. Jelas ya anak-anak apa yang dimaksud dengan bilangan prima itu? Nah, hanya punya dua faktor, 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Jadi definisi yang lainnya itu, bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor pengali yang menghasilkan bilangan tersebut. Nah, ini adalah bilangan prima. Kita urutkan dari angka yang paling kecil, ya. Nah, angka 2, angka 1 kan tadi bukan. 2 itu faktor pengalinya hanya angka 1 dan 2. Selain angka 1 dan 2 tidak ada lagi, ya. Nah, 3 itu 1 dikali 3, hasilnya 3. Selain angka 1 dan 3 tidak bisa lagi. 4 bukan bilangan prima karena memiliki banyak faktor pengali, ya. Bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2, ya kan. Nah, jadi itu faktornya sudah 4, sudah 3. Nah, jadi angka 4 bukan bilangan prima. Lanjut, berarti 5 hanya punya dua faktor pengali, dua faktor, 1 dan 5.
angka 1 dan bilangan itu sendiri ya, selain angka itu tidak ada. 7 juga hanya 1 dikali 7, selain angka 1 dan 7 kalau dikalikan tidak akan bisa menghasilkan angka 7. Nah, 8 bukan, karena 8 itu bisa 1 kali 8, bisa 4 dikali 2, nah kan banyak faktornya ya. 11, nah 11 tadi udah ya, 1 dikali 11, selain itu tidak ada. 13, hanya 1 dikali 13 hasilnya 13, selain angka itu tidak bisa menghasilkan angka 13. 17, hanya 1 kali 17, yang lain tidak ada. 19, 23, nah 29, 31 dan seterusnya ya. Nah, jadi bilangan prima itu yang memunculkan angka genap hanya angka 2 saja, yang pertama kali ya. Nah, itu adalah bilangan prima. Itu kalau diterus-teruskan, nah, bisa tadi dilanjutkan, anak-anak sudah bisa sendiri. Pokoknya bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor ya, 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 31, berarti faktornya hanya 1 dan 31. Nah, ya, selain itu tidak ada lagi. Nah, itu adalah bilangan prima. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan KPK dan FPB menggunakan cara sengkedan. Nah, KPK itu adalah LCM ya, lowest common multiple, yang sudah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian FPB adalah HCF ya, highest common factor. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar cara menentukan KPK dan FPB, tetapi kan harus difaktorkan dulu, dicari kelipatan persekutuan yang sama dulu, kemudian dicari yang paling besar atau yang paling kecil. Kalau yang KPK yang paling kecil, kalau FPB yang paling besar ya. Nah, sekarang kita akan menentukan dengan cara sengkedan. Cara sengkedan ini adalah cara cepat ya. Kalau konsepnya yang kemarin sudah dipelajari. Nah, cara sengkedan ini cara cepatnya ya, supaya tidak memfaktorkan banyak sekali, tidak melipatkan banyak sekali. Nah, tapi ini dengan cara cepat. Yang penting konsepnya anak-anak sudah tahu, kemarin sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini cara yang lain ya, sebenarnya sama ya, tapi ini cara yang lain, cara yang lebih cepat. Nah, tapi kita juga membutuhkan yang baru saja kita pelajari, yaitu tadi prime number atau bilangan prima. Nah, ini contoh langsung ya. Tentukan KPK dan FPB 12 dan 20. Caranya kita buat garis seperti ini ya. 12 kita letakkan di sini, kemudian 20-nya di sini. Paham ya? Nah, nanti kalau kita berlatih nanti pasti akan bisa ya. 12 dan 20 kita taruh di situ. Nah, kemudian yang bagian sini ini nanti kita akan isi menggunakan bilangan prima ya. Nah, bilangan prima sudah kita tentukan tadi 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Nah, bilangan prima caranya bagaimana? Nah, caranya adalah, nah, di sini ada angka 12. Kemudian di sini angka 20. Nah, bilangan prima ini nanti kita letakkan di sini yang bisa membagi 12 atau membagi 20. Ya, bisa membagi dua-duanya atau bahkan bisa atau hanya salah satu saja bisa. Ya, yang penting di sini bilangan prima. Jadi angka 1 tidak boleh ditulis di sini karena 1 bukan bilangan prima. Angka 4 tidak boleh di sini karena 4 bukan bilangan prima, ya. Yang boleh ditulis di sini hanya bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya.
ya. Nah, makanya kita tadi sudah belajar bilangan prima. Nah, 12 dan 20 atau 12 saja atau 20 saja, mana bilangan prima yang bisa membagi ini? Nah, kita pilih salah satu, ya. 12 dibagi 2 kan bisa, 12 dibagi 3 kan bisa. Nah, kita pilih, boleh sembarang. Kamu mau pilih 2 boleh, mau pilih 3 juga boleh. Contohnya di sini 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Kita tulis di bawahnya sini, ya. Hasilnya 6. Nah, 20 dibagi 2 bisa apa tidak? Yang sini 20 dibagi 2 bisa, hasilnya berapa? 10. Nah, kalau bisa membagi dua-duanya, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 20 dibagi 2 hasilnya 10, kita lingkari. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita punya angka 6 dan angka 10. Kita akan bagi lagi menggunakan bilangan prima yang ada di sini. Berapa ya kira-kira? 2 lagi aja ya. Nah, 2. Nah, sekarang di sini kita lihatnya di sini ya. Bukan 12 di sini. Sekarang sudah jadi 6 ini. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Bisa ya? 3. 3 kita taruh di sini nih. 3. Nah, sekarang 10 bagi 2 bisa apa tidak? Bisa. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5. Kita tulis di sini. Nah, bisa membagi dua-duanya berarti kita lingkari. Nah, sekarang ya, kita punya angka 3 dan angka 5. Mari kita bagi dengan bilangan prima. Kira-kira berapa? 2 kan tidak bisa. 3 dibagi 2 tidak bisa. 5 dibagi 2 tidak bisa. Oh, kita ambil 3 aja ya. 3 atau 5 boleh. Nah, 3. Nah, sekarang kita bagi lagi. 3 dibagi 3 hasilnya berapa? 1. Tulis di sini. 5 dibagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tetap tulis 5 di sini, ya. Kalau tidak bisa tetap kita tulis 5. Nah, karena angka 3 ini hanya bisa membagi salah satu, tidak boleh dilingkari, ya. Nah, tadi yang dilingkari ini karena bisa membagi keduanya, kanan dan kiri bisa membagi dua-duanya. Yang ini juga. Nah, ini hanya bisa membagi 3. Yang 5 tidak bisa dibagi dengan angka 3. Ya, maka tidak boleh dilingkari, tetapi ini dituliskan sama dengan atasnya. Sudah. Nah, sekarang kita punya angka 1 dan angka 5. Ya. Mari kita bagi dengan bilangan prima berikut. Ya. Nah, angka berapa? Angka 5 yang bisa membagi ini toh. Berarti kita tulis di sini 5. Nah, kita lihat di sini nih. 1 dibagi 5 kan tidak bisa. Tidak bisa berarti ditulis sama dengan atasnya. Ya. Sekarang 5 dibagi 5 hasilnya 1, ya. Kemudian 1 dibagi 5 hasilnya tidak bisa, ya. Maka ditulis sama dengan atasnya. Nah, paham ya? Tadi salah ini apa namanya? Muncul yang di sini dulu. Oke, tak ulangi. Ini ulangi, ya. Nah, kita punya angka 1 dan angka 5. Kita cari bilangan prima berikut yang bisa membagi ini, ya. Berarti 5 kita taruh di sini. Nah, kita mulai dari sini dulu, ya. 5 dibagi 5 hasilnya berapa? 1. Oke. 1 dibagi 5 tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti ditulis sama dengan atasnya. 1 berarti di sini ya 1. Nah, karena hanya bisa membagi salah satu, yang bagian kanan saja, maka tidak boleh dilingkari. Nah, kalau di bawah ini sudah angka 1 dan angka 1 berarti sudah
selesai. Kita tidak perlu membagi lagi, ya. Kalau di sini sudah angka 1 dan angka 1. Ya. Nah, kita akan menentukan KPK dan FPB. Nah, kalau KPK, kalikan semua bilangan prima yang dipilih. Nah, yang di sini kalikan semua, ada 2, 3, 5. Berarti dikalikan semua. Ya, 2 di sini nih dikali 2 di sini dikali 3 dikali 5. Nah, itu untuk mencari KPK. Ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 2 4. 4 dikali 3 12. 12 dikali 5 sama dengan 6. Jadi KPK dari 12 dan 20 itu 60. Nah, sekarang FPB. Kalikan semua bilangan prima yang dilingkari. Ya, yang dilingkari berapa? 2 dan 2. Berarti tinggal dikalikan. 2 dikali 2. Hasilnya 4. FPB-nya jadi 4. Ya. Nah, jadi cara sengkedan ini kita bisa menentukan KPK dan FPB sekaligus, ya. Nah, lebih cepat ya. Nah, mudah ini sebenarnya. Yang penting kita tahu bilangan prima dulu. Nah, coba kita akan latihan lagi. Nah, anak-anak kemarin anak-anak mendapat tugas ini ya. Nah, find the highest common factor of 30, 45, and 50 dan seterusnya. Nah, kemarin anak-anak sudah kumpulkan di Google Class ya. Nah, coba kita akan hitung menggunakan cara yang baru ini, cara sengkedan ya. Oke. Nah, kita sampingkan dulu. Nah, sekarang yang paling atas sendiri. Find the highest common factor of 30, 45, and 50. Nah, tentukan HCF. HCF itu berarti FPB dari 30, 45, dan 50. Kita buat seperti ini. Karena ini angkanya ada 3, berarti kita tuliskan 30 di sini, 45 di sini, 50 di sini. Nah, ingat yang sebelah sini harus diisi menggunakan bilangan prima. Nah, kita tulis saja supaya tidak lupa ya. Oke. 30, 45, dan 50. Bebas mau pilih bilangan prima yang mana ini. Yang penting bisa membagi salah satu atau salah dua atau bahkan semuanya. Ya, pilih bebas, anak-anak bisa pilih, yang penting bilangan prima, yang penting bisa membagi ini, ya. Nah, misalnya 5. Kita pilih 5 dulu di sini ya. 30 dibagi 5 hasilnya bisa ya? 6, tulis di sini. 45 dibagi 5 hasilnya 9. Kita tulis di sini. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Kita tulis di sini. Bisa membagi semuanya kah? Bisa ya? Nah, bisa, berarti dilingkari. Ya. Oke, sekarang kita punya 6, 9, dan 10. Bebas pilih di sini lagi. Ya. Misalnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 9 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti ditulis sama dengan atasnya, 9. Ya, kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita tulis di sini. Nah, karena tidak bisa membagi ketiga-tiganya, tidak bisa membagi semuanya, berarti tidak boleh dilingkari, ya. Nah, sekarang kita punya angka 3, 9, dan 5. Kita pilih di sini nih. Ya, 3 misalnya. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kita tulis di bawahnya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kita tulis di bawahnya. 5 dibagi 3
tidak bisa. Berarti kita tetap tulis 5 di sini. Nah, sudah. Kita punya angka 1, 3, dan 5. Kita pilih di sini lagi bilangan prima. Ya, bisa 3, bisa 5, ya. Yang ini kan sudah 1, berarti sudah selesai. Ya. Misalnya kita pilih 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti ditulis sama dengan atasnya. 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1, tulis di bawahnya. 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap ditulis sama dengan atasnya. 5. Oke, sekarang kita punya angka 1, 1, 5. Nah, cari bilangan prima yang bisa membagi 5, berarti ya, tulis di sini 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis 1. 1 dibagi 5 lagi tidak bisa, kita tulis sama dengan atasnya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kita tulis di sini. Nah, karena tidak bisa membagi semuanya, yang ini tidak bisa, yang ini tidak bisa, hanya bisa yang ini, kita tidak lingkari, ya. Nah, yang ini juga tadi tidak bisa semua. Oke, kalau sudah berakhir 1, 1 dan 1, berarti ini sudah selesai. Kita akan tentukan KPK dan FPB-nya, ya. Nah, KPK kalikan semua bilangan prima yang dipilih. Nah, nih di sini 5 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Nah, kita hitung. 5 dikali 2 10. 10 dikali 3 30. 30 dikali 3 90. 90 dikali 5 450. Nah, KPK-nya adalah 450. Kemudian FPB-nya. FPB kalikan semua bilangan prima yang dilingkari. Nah, yang dilingkari hanya 1, ya sudah. Berarti sudah selesai. FPB-nya 5. Kalau tidak ada yang dilingkari sama sekali, berarti FPB-nya 1, angka 1. Kalau misalnya tidak ada di sini, tidak menghasilkan angka yang dilingkari, berarti FPB-nya kita tulis 1. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya di sini. Nah, kita diminta untuk menentukan highest common factor, FPB. Berarti yang ini nih, ya. Nah, berapa? Nah, berarti HCF-nya is 5. Ya, FPB-nya adalah 5. HCF. HCF HCF 5. Ya. Sekarang yang nomor berikutnya, bawahnya. Oke, find the lowest common multiple. Kita diminta mencari KPK. Sama seperti ini. 6, 8, 12, tulis di sini nih. 6, 8, 12. Ya. Nah, bilangan primanya kita tulis daripada lupa, ya. Di sini diisi bilangan prima. Nah, kita tulis saja supaya mudah. Oke. 6 dibagi 6 8 12. Kita cari angka di sini yang bisa membagi. Ya. 2. Boleh atau 2? Ya. 6 dibagi 2 3, tulis bawahnya. 8 dibagi 2 4, tulis bawahnya. 12 dibagi 2 6, tulis di bawahnya. Nah, bisa semua? Bisa membagi semua? Bisa, berarti dilingkari. Ya. Pilih lagi di sini nih, ya. Bilangan prima mau dibagi berapa? Kita punya angka 3, 4 dan 6. Misalnya dibagi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. Berarti tetap ditulis sama dengan atasnya, 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2, tulis di bawahnya. 6 dibagi 2 3, tulis di bawahnya. Nah, karena tidak bisa membagi semua, yang ini tidak bisa dibagi, berarti tidak boleh dilingkari. Oke, sekarang kita punya angka 3, 2, 3.
Nah, misalnya kita bagi dengan angka 3, 3 bilangan prima. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 2 dibagi 3 tidak bisa, maka ditulis sama dengan atasnya, 2. 3 dibagi 3, 1. Nah, karena tidak bisa membagi semua, tidak boleh dilingkari. Ya, yang 2 ini kan tadi tidak bisa dibagi. Oke, sekarang kita punya angka 1, 2, 1. Berarti otomatis dibagi 2 bilangan prima ya. 1 dibagi 2 tidak bisa, ditulis sama 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1, tulis bawahnya. 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti ditulis 1 sama dengan atasnya. Oke, kalau sudah 1, 1, 1 berarti sudah selesai. Ingat, KPK kalikan semua bilangan yang dipilih di sini nih ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 2. Oke, 2 dikali 2 4 4 dikali 3 12 12 dikali 2 24. Nah, jadi KPK nya adalah 24. FPB kalikan semua bilangan prima yang dilingkari. Yang dilingkari hanya 1, berarti sudah ketemu. FPB-nya adalah 2. Nah, kembali ke soal, kita diminta mencari apa? Nah, lowest common multiple, KPK. Berarti yang mana nih? Oh, yang ini nih. Nah, berarti KPK-nya 24. Ya. Oke, gampang ya? Udah. Sekarang soal yang berikutnya. Nah, ini diminta mencari dua-duanya nih. Find the HCF and LCM of 10, 15, and 20. Tentukan FPP dan KPK dari 10, 15, dan 20. Sama 10, 15, 20 tulis. Nah, di sini ingat isi bilangan prima ya. Oke. 10, 15, 20. Cari bilangan prima yang bisa membagi ini. Bebas. Bisa 2, bisa 3, bisa 5 ya. Nah, itu nanti tulis 2 di sini ya. Nah, 10 dibagi 2 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, ditulis sama dengan atasnya. 20 dibagi 2 10, tulis di sini ya. Karena tidak bisa membagi semuanya, tidak boleh dilingkari. Yang di sini kan tidak bisa terbagi. Oke. 5, 15, 10. Nah, cari 2, 3, 5, 7, 5 misalnya. Nah, 5 dibagi 5 1, tulis di sini. 15 dibagi 5 3. 10 dibagi 5 2. Bisa membagi semuanya toh, berarti dilingkari. Nah, oke, kita punya 1, 3, 2. Bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, tulis sama dengan atasnya 1. 3 dibagi 3 1. Oke. 2 dibagi 3 tidak bisa, tulis sama dengan atasnya 2. Nah, karena tidak bisa membagi semuanya, tidak boleh dilingkari. Kita punya angka 1, 1, 2. Berarti di sini supaya ini nanti jadi 1 semua, dari bilangan prima 2. Oke, 1 dibagi 2 tidak bisa, tulis sama dengan atasnya. 1 dibagi 2 tidak bisa, tulis sama dengan atasnya. 2 dibagi 2 1, tulis di sini. Nah, sudah 1, 1, 1, sudah selesai. Ingat, KPK kalikan semua bilangan yang dipilih, yang di sini. 2 dikali 5 dikali 3 dikali 2 dikali 5 10. 10 dikali 3 30. 30 dikali 2 60. Nah, KPK nya 60. FPB kalikan semua bilangan prima yang dilingkari. Yang dilingkari hanya 1, berarti sudah selesai. 5. Cepet ya. Nah, KPK nya 60, FPB nya 5 ya. Kita diminta mencari dua-duanya, FPB dan
KPK. Nah, FPB kan yang ini nih ya, 5 tulis, KPK nya adalah 60. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi ini lebih cepat, apalagi kalau angka-angkanya lebih besar ya. Yang penting anak-anak tahu bilangan prima, kemudian tahu caranya seperti ini. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, itu adalah cara menentukan KPK dan FPB menggunakan cara sengketan. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.